you will stay. You're the one who steal my breath. I can get out of my head. This love never ends. Cause you are my thing. You are my thing. Craving that you will stay. You're the one who steal my breath. I can get out of my head. This love never ends. Cause you are my, I'm a thing. I'm a, love you sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram Satria. Saat ini saya dipercaya sebagai ketua dari kelompok sadar wisata Pasiluah Desa Dayah Baru, atau yang disingkat dengan Pok Darwis Pasiluah. Sebelum saya aktif di Pok Darwis Pasiluah, dulu saya sempat bekerja dan tinggal lama di luar negeri, tepatnya di negara United Arab Emirates, di kota bagian Dubai, dan di sana saya juga bekerja di bagian wisata. Kemudian pasca Covid saya memutuskan untuk balik ke Aceh Jaya. Sayang sekali kalau misalkan talent yang mereka miliki tidak kita ambil dalam satu wadah yang tepat. Jadi itu awalnya motivasi kenapa saya tertarik untuk menjalankan Pok Darwis Pasiluah ini. Menciptakan Pasiluah ini sesuai dengan kaidah dalam dunia pariwisata. Jadi bagusnya lagi poin yang di Aceh Jaya ini punya adalah kita berdasarkan syariah. Jadi gampang sekali buat kami sebagai pelaku wisata ini adalah kita punya frame. Jadi kita nggak akan nyebrang dari aturan yang sudah ada tersebut. Dan syariah ini sebenarnya bukan halangan, malah itu adalah sesuatu yang unik, yang mungkin nggak semua provinsi ataupun negara yang menerapkan sistem syariah seperti di Aceh ini. Saya sih sangat menginginkan bahwa pemerintah bisa menyederhanakan perizinan event, perizinan untuk hal-hal kreativitas anak-anak muda, tentunya tetap harus di dalam frame syariah itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Murniadi, yang sering disebut atau sering dipanggil dengan nama Dedi Penyu. Saya sebagai Ketua Konservasi Penyu Arun Banja. Yang Arun Banja ini kami dirikan bersama mulai dari tahun 2012 sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan akan berlanjut di kemudian hari. Dalam hal ini kami Konservasi Penyu Arun Banja selama ini berkegiatan yang intinya adalah menyelamatkan penyu dari kepunahan. Kemudian hal-hal kegiatan lain yang kami lakukan di konservasi penyu yaitu kami dan teman-teman selama ini melakukan patroli, yaitu patroli pada malam hari di saat musim penyu, yaitu biasanya musim penyu yang sekian lama terus berubah, yaitu biasanya mulai bulan
September sampai dengan Agustus tahun berselang. Pada musim penyu, kami dari tim konservasi penyu Orung Banja rutin melakukan patroli pada malam hari untuk mendapatkan penyu yang mendarat di sepanjang pesisir pantai Panga. Kemudian setelah itu kami relokasi ke tempat yang kami sediakan atau ke tempat yang sudah kami buat di lokasi konservasi penyu Orung Banja, di mana dalam hal ini kami juga menginput atau mengambil informasi yaitu data terkait dengan kegiatan patroli malam dan temuan penyu dan telur penyu yang selama ini mendarat di Panga. Terus kami input data agar supaya nanti data ini kami bisa manfaatkan untuk baik itu kebutuhan menginformasikan kepada wisatawan, juga kebutuhan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di tempat kami, dan juga sebagai report atau laporan kami kepada pihak-pihak instansi terkait seperti misalnya DKP Aceh yang membutuhkan informasi ini, kemudian BPSPL Padang dan lain-lain yang merasa membutuhkan informasi apa yang kami lakukan selama ini untuk melakukan penyelamatan penyu di konservasi penyu Orung Banja. Kemudian hal lain selama ini kami juga tim konservasi penyu Orung Banja menerima beberapa wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara, untuk sama-sama mengikuti kegiatan patroli malam dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti pada puncaknya pelepasan tuki. Kemudian hal lain terkait dengan wisatawan, kami selalu siap dari tim konservasi penyu Orung Banja untuk menerima pada saat-saat musim peluang penyu. Nah, kegiatan lain di konservasi penyu Orung Banja yaitu kami juga melakukan camping edukasi. Kemudian selama ini konservasi penyu Orung Banja juga didukung oleh beberapa pihak, yaitu terutama pemerintah sendiri, baik itu DKP Aceh dalam hal ini, kemudian PSDKP, kemudian UPTD Konservasi, BPSPL Padang, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan seperti misalnya kita bekerja sama dengan MIFA Bersaudara. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dan sangat kami butuhkan yaitu para media, awak media yang selama ini menyampaikan atau menyebarkan informasi lebih luas kepada masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Rizal Effendi. Saya menjabat sebagai Ketua POK Darwis Pantai Neseru Panga. Pantai Neseru terletak di Desa Kutatua, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Asal-usul nama Pantai Neseru itu berasal dari nama kapal Inggris yang sejarahnya tenggelam di pesisir pantai Panga, yaitu terletak di Kutatua. Itu banyak sejarah yang ditinggalkan, termasuk misalnya piring, ada juga bekas kuburan, dan ada juga sejarah Neseru yang sudah dirangkum di buku. Neseru sendiri pengunjung yang ramai di akhir pekan. Di akhir pekan. Untuk di akhir pekan pengunjungnya biasanya ratusan lah kita bilang. Biasanya yang paling ramai di akhir tahun itu mencapai ribuan. Untuk pengunjung yang sering ke Pantai Neseru,
ada juga yang lokal, ada juga yang dari luar. Termasuk yang dari luar, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Belanda, pernah juga dari Australia, orang-orang Jerman. Meskipun tidak ramai seperti di tempat wisata lain, tapi ke wisata Pantai Nesero sudah pernah juga pengunjung-pengunjung yang dari luar negeri. Nah, untuk makanan khas di Pantai Nesero sendiri ada seperti jus nipa, ah, habis itu ada lagi kuah cu, yaitu makanan-makanan sih. Untuk hari-harinya kalau misalnya pengunjung ke Pantai Nesero ke sini, biasanya orang ke sini itu menikmati suasana pantai, apa namanya sunset di sore hari, menikmati indahnya pemandangan pohon-pohon cemara ini, suasana pantai. Habis itu menikmati makanan-makanan yang disediakan di warung-warung ataupun kafe yang ada di Pantai Nesero seperti mie segugu di sini ya kan, mie rime. Untuk minumannya sini yang biasanya yang khasnya itulah jus nipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, saya selaku Ketua Pokdadis Pantai Panorama yang berlokasi di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krung Sabe, Kabupaten Aceh Jaya. Di sini kita merupakan wisata bahari yang juga di sini kita memiliki beberapa wahana air seperti banana boat dan donut boat untuk yang bisa dinikmati oleh pengunjung di sini. Untuk lokasi Pantai Panorama sendiri itu berada di wilayah Kota Calang. Yang dari Kota Calang sendiri itu cuma berkisar 3-5 menit. Untuk dari jalan nasional itu cuma memerlukan waktu sekitaran 1 menit kurang, hanya kisaran 500 sampai 700
meter dari jalan nasional. Untuk dari Banda Aceh sendiri kita kisaran 3 jaman untuk menuju ke lokasi Pantai Panorama sendiri. Begitu juga dari Melabuh itu memerlukan waktu untuk sampai ke lokasi Pantai Panorama sekitaran 1,5 jam sampai 2 jam. Kita di sini juga setiap hari ada pengunjung dan yang signifikannya itu Bu, ada ketika akhir pekan dan hari-hari libur, terutama hari libur nasional dan hari libur panjang. Panorama sendiri itu sudah sangat lama ada wisatanya, namun untuk wahana air sendiri itu baru sekitaran 2019 dan ada sampai hari ini. Kita di sini untuk paket destinasi itu ada banana boat, itu dari mulai 6 orang sampai 10 orang dengan durasi permainan di laut itu sekitaran 15 menit. Untuk donut boat itu juga 15 menit dengan maksimal kapasitas itu 350 kg. Nah, untuk spot hunting di pulau itu kita menghabiskan waktu sekitaran 10 sampai 12 menit atau 15 menit untuk spot hunting pulau dengan kisaran maksimal orang itu 6 orang. Untuk paket wisata kita sendiri itu yang pertama ada banana boat 35.000 per orang, dan kedua ada donut boat dengan harga 40.000 per orang. Nah, untuk paket hunting pulau itu kita berada di angka 150 per boat atau per trip. Untuk mancing sendiri itu kisaran harga 500 sampai 3.500.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karilman. Saya sebagai Ketua Lembaga Ekowisata Mangrove Aceh Jaya. Tujuannya kita membuka ekowisata mangrove ini, terutamanya kita menjaga alam ya. Karena manfaat dari pohon mangrove ini sangat besar, terutamanya dengan alam, dan juga kita ada seperti kepiting, kerang, dan juga satwa-satwa liar lainnya
yang untuk kita jaga. Seperti kepiting, kita ada namanya kepiting mangrove. Itu di sekitaran pantai barat selatan ini insya Allah sudah kita ekspor kemana-mana dengan kepiting mangrove yang ada di Lembaga Ekowisata Mangrove ini. Kita berdiri ekowisata mangrove sejak 2017 ya. Itu belum kita buka destinasinya. Di tahun 2020 kita ada di support dana oleh KKP Pusat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita bukalah trekking seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, trekking mangrove itu sekitaran 180 meter kurang lebihnya. Lokasi kita pas di Jalan Lintas Banda Aceh Melabuh ya, bertepatan di Gampung Baru Sayung. Kalau kita ke Sayung itu ada pantai Sayung dan juga jembatan Rigai. Jadi tidak berjauhan dengan pantai dan juga jalan lintasnya. Jadi untuk akses bagi kawan-kawan yang mau berkunjung sangat tepat di samping jalan lintas Banda Aceh Melabuh. Untuk edukasinya bagi mahasiswa, dosen dan juga untuk riset, kita akan membuka edukasi di Lembaga Ekowisata Mangrove ini. Terutama kita ada pembibitan mangrove, kita sediakan tempat pembibitannya, nurserinya, dan juga untuk bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, kita ada tempat edukasinya. Itu yang kita sediakan 35 hektar. Itu memang khusus untuk mahasiswa, dosen maupun riset, itu akan kita dampingi sampai selesai. Bagi wisatawan yang datang ke sini itu ada dari mancanegara dan juga dari luar negara, seperti dari Malaysia. Malaysia juga pernah kita buat jadi mancing mania, itu dari Malaysia, ada juga dari mancing mania. Dan juga pengunjung juga melihat ada spot buaya. Jadi kita di Lembaga Ekowisata Mangrove ini bukan hanya dengan adanya pohon bakau yang kita lihat sekarang, tapi kita juga ada spot-spot buayanya. Karena sekarang kita di muara ini ada buaya muara. Jadi untuk kedepannya, master plan kita ke depan itu nanti ada kita buat penangkaran buaya. Insya Allah akan jadi di Lebaran ke depan ini. Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah membantu seperti kantin. Kemarin ada dibantu oleh PJ Nurdin, ya Pak PJ Bupati Nurdin itu dibantu dengan membuka satu kuliner yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Alhamdulillah sangat. Harapan kita untuk penggiat wisata ini ya lebih lagi diperhatikan. Karena kenapa? Dengan kita menjaganya pohon mangrove ini itu manfaatnya sangat besar. Karena dia ada karbon dioksida dan juga untuk satwa-satwa liarnya bisa kita jaga. Dan juga pohon mangrove ini sifatnya sangat alami gitu. Jadi kalau untuk master plan kita ke depannya, kita nanti akan membuka spot pemancingan. Nanti ada di dalam di muara, itu ada spot pemancingan, ada beberapa spot. Itu nanti bisa untuk wisatawan yang mau booking spot mancing, kita juga spot mancing. Dan juga kita ada spot melihat buaya. Melihat buaya ada juga spotnya. Dan juga keliling mangrove dengan perahu atau boat.